saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan atau mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 3. Demikian dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ya. Saudara-saudari, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Yang pertama tentu kita teringat akan hukum Taurat Tuhan yang keempat, yang mengajarkan kepada kita untuk mengingat dan menguduskan hari yang dikuduskan oleh Tuhan, yaitu hari Sabat atau hari yang ketujuh itu. Yang kedua, tentu terlintas dalam pikiran kita bahwa hari itu adalah hari di mana kita beristirahat dan hari kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudari, pentingkah ada hari di mana kita beristirahat? Saudara-saudari, suatu hari ada perlombaan di Afrika, sebuah perlombaan yang diikuti oleh negara-negara di Afrika, di mana setiap negara mengutus satu kontingen untuk ikut dalam lomba itu. Lomba dengan mengendarai seekor unta dan satu orang penunggang untuk mengelilingi benua Afrika. Berangkat dari Kairo, setiap kontingen diharapkan boleh mengelilingi benua Afrika dengan batas waktu yang tidak ditentukan, namun siapa yang tercepat, dia akan menjadi pemenang. Nah, ketika setiap negara mengirimkan kontingen, mereka sudah siap, mereka diberangkatkan, dan dalam perlombaan itu setiap kontingen punya tekniknya masing-masing. Boleh beristirahat kapan saja mereka mau, di mana saja mereka mau, sepanjang itu di dalam jalur lintasan yang sudah ditentukan oleh panitia. Melewati gurun, bukit, lembah, pantai, dan rute-rute yang begitu menantang sepanjang lintasan lingkar luar Afrika itu. Nah, ada di antara mereka itu yang ketika jumpa malam, dia selalu beristirahat. Dia mengistirahatkan dirinya dan dia mengistirahatkan untanya. Tetapi kebanyakan di antara para kontingen yang mengikuti lomba itu tidak mau beristirahat. Mereka terus berlari sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang minggu, mengelilingi, tiada berhenti, tiada mereka itu beristirahat. Dan mereka itu memang di awal sangat cepat sekali. Mereka di depan, di garis tercepat. Tetapi kontingen yang beristirahat, yang ketika jumpa malam ini, ketika dia beristirahat dan mengistirahatkan diri dan untanya, dia di awal-awal dia sangat lamban dan ketinggalan. Tetapi hari lepas hari sampai melintasi minggu, karena jalur yang begitu panjang, satu persatu kontingen-kontingen itu mulai tumbang karena kelelahan. Untanya sampai kehilangan tenaga karena tidak pernah beristirahat. Tetapi kontingen yang belakangan tadi, dari negara yang terkecil itu, karena dia selalu beristirahat meski dia di awal sangat ketinggalan, tapi perlahan dia mulai mengejar, karena setiap pagi untanya dengan kekuatan yang baru berlari lebih kencang dan bertenaga. Dan dia sebagai penunggang juga sangat bertenaga untuk mengendarai untanya. Dan akhirnya setelah sekian minggu dengan sebuah kebiasaan yang tetap dia beristirahat ketika mau jumpa malam, sementara yang lainnya tidak mau beristirahat karena mereka menganggap itu membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Karena bagi mereka beristirahat itu seolah-olah menjadi sesuatu yang menyia-nyiakan waktu. Tapi ternyata di akhirnya saudari penunggang kuda yang beristirahat itulah yang menjadi pemenang dengan sebuah fisik yang tetap terjaga, unta yang tetap sehat dan kuat. Sementara kebanyakan yang lain tidak bisa mencapai garis finish karena mereka akhirnya setelah sekian hari, sekian minggu, banyak yang tumbang di jalan, bahkan banyak unta yang harusnya bisa sampai di finish, tapi karena terlalu dipaksakan, terlalu kelelahan, terlalu keletihan, sehingga kehilangan tenaga dan bahkan ada yang sampai mati dan pingsan di jalan. Demikian juga penunggangnya, mereka pingsan, bahkan ada yang sampai mati di perjalanan karena terlalu dipaksakan, karena tidak pernah
mau beristirahat. Nah, saudara-saudari, tentu kalau kita melihat lomba itu, beristirahat itu adalah sesuatu yang penting. Dan Tuhan sendiri juga menganggap itu sesuatu yang penting. Itu sebabnya Tuhan juga mau memberikan keteladanan kepada kita di dalam semua pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan. Beristirahat itu sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tuhan di dalam nas ini mengatakan bahwa dia bekerja selama 6 hari. Bukan berarti pekerjaannya sudah selesai. Bukan berarti pekerjaan Tuhan berhenti sampai di situ saja. Tetapi Tuhan menghentikan pekerjaan penciptaannya, lalu dia beristirahat, dan setelah itu Tuhan melakukan pekerjaan pemeliharaan terhadap ciptaannya. Tuhan menumbuh kembangkan semua apa yang dia ciptakan, mengatur segala ciptaannya beredar di peredarannya masing-masing, matahari, bulan, dan bintang berkeliling sesuai dengan peredarannya. Bahkan pohon-pohon menumbuhkan buah, bahkan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dia beri makan. Dan seperti kata Tuhan Yesus, Bapakku bekerja hingga saat ini, maka aku pun bekerja hingga saat ini. Itu artinya Allah tidak berhenti sama sekali dalam semua pekerjaannya. Tapi dia memang di dalam nas ini mengatakan dia berhenti sejenak. Dia memakai hari yang ketujuh sebagai hari di mana dia menyaksikan ciptaannya. Dan setelah itu dia melanjutkan pekerjaannya, merencanakan keselamatan bagi manusia. Bahkan kehadiran Yesus sebagai juru selamat ke tengah-tengah dunia ini adalah bagian dari karya pekerjaan Allah Bapa untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Tetapi satu hal yang mau kita perlu perhatikan, Tuhan mengajarkan dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita juga sebagai ciptaannya, sebagai mandatarisnya, di tengah-tengah segala pekerjaan kita untuk berhenti pada saat-saat tertentu yang Tuhan tentukan, supaya kita boleh sejenak meninggalkan kelelahan duniawi kita, membangun persekutuan dengan Tuhan, memulihkan hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, dengan sosial kita, masyarakat, dan dengan keluarga kita. Sehingga setelah itu kita kembali boleh mendapatkan tenaga baru, energi baru, melanjutkan segala aktivitas kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bukan hanya manusia yang perlu beristirahat, tanah juga perlu diistirahatkan. Itu sebabnya Tuhan juga mengatur ada hari Sabat bagi tanah, ada minggu di mana disebut sebagai hari Sabat bagi tanah, ada tahun Sabat bagi tanah, ada tahun Jobel bagi tanah, di mana tanah juga harus beristirahat dari dipaksa untuk menumbuhkan apa yang mau kita harapkan mereka tumbuhkan sebagai saat di mana kita mengelolanya. Tuhan mengatakan biarkanlah tanah itu untuk tidak diolah, untuk biarlah dia menumbuhkan apa yang mau dia tumbuhkan. Supaya apa? Supaya tanah itu juga mengalami pemulihan di dalam sumber-sumber energi barunya. Nah, kita juga saudara-saudara jangan melihat sebagai hari atau waktu yang menyia-nyiakan kalau kita beristirahat. Seolah-olah itu membuang-buang waktu kalau kita beristirahat, kita berhenti dalam melakukan segala pekerjaan kita. Karena kalau kita berhenti melakukan pekerjaan kita pun, kita tentu harus melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, yaitu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, bersekutu dengan masyarakat, membangun sosial dengan mereka. Tentu itu akan membuat kehidupan kita mengalami pemulihan-pemulihan di dalam spiritualitas, di dalam sosial kita, dan di dalam hubungan-hubungan lainnya. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini adalah hari Sabtu dan besok hari Minggu. Mari kita sejenak meninggalkan segala rutinitas, segala pekerjaan kita. Kita bangun sosial kita, kita bermasyarakat, kita menghadiri adat, menghadiri pertemuan-pertemuan spiritual. Sehingga dengan demikian nanti hari Senin kita boleh kembali mendapatkan tenaga baru, energi baru untuk melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kita. Ketemu malam, mari kita juga beristirahat supaya bangun paginya kita mendapatkan tenaga baru, melanjutkan hari yang baru. Demikian ketemu siang,
Mari kita juga beristirahat, kita makan siang, kita bercengkerama dengan teman sekantor dan dengan sahabat-sahabat kita. Setelah itu kita kembali bekerja untuk sebuah tenaga dan energi yang baru. Mari saudara-saudara, gunakan waktu bekerja, gunakan waktu beristirahat dengan baik, supaya setiap apa yang kita lakukan juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan dan untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami boleh memakai setiap waktu kami. Kapan waktu bekerja, kapan waktu untuk boleh beristirahat, dan menguduskan waktu di mana kami membangun persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkegiatan, beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.